action Lebih ya. sulit mana? Antagonis atau protagonis? Nah itu dua-duanya aneh nih, dua-duanya aku belum pernah. Penjaga di sini. Hancurkan mereka. Wah. Dia di sini, dikuncinya di sini gitu. Misalnya, halo, aku Zana, Ratu Zonda, seruling api itu. Ya kan beda kan? Di film ini itu adalah karakter yang ada di film ini masing-masing punya superpower. Oh iya. Gak pernah diekspos. Pada saat di ruangan rekaman aku nonton dulu nih. Aku perhatikan terus aku kayak mencoba untuk lip syncing tapi di dalam hati misalkan aku ngomong begini, dialog yang begini. Maka dari itu kita senangnya kita boleh berdiskusi. Hai pemirsa eksklusif, nggak berasa ya kita udah di awal tahun baru 2025. Nah kita harus sambut dengan yang ceria-ceria nih ya kan. Kayak aku udah pink-pink harus ceria banget. Kenapa ceria? Karena di samping aku udah ada presenter terkenal, main film juga ya kan. Terus sebelahnya ada wanita cantiknya juga. Siapa penasaran? Ini dia Robby Purba dan Alia Nur Sabrina. Hai Mbak Vika, halo pemirsa, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Pantesan Alia ya. Tadi tuh awalnya pemirsa kalau boleh bocorin itu warna putih tadinya. Nyesuaiin baju ya, kata gua, kok mendadak dicat warna pink, kenapa ini satu studio Dia ini? sama aku, sama. Halo Mbak Vika, selamat Halo, tahun baru. selamat tahun baru. Ya. Nah, ngomongin tahun baru, ada proyekan baru, film baru. Bajunya ya, lihat bajunya. Udah kasih colongan. Boleh diceritain gak sih ini film apa, judulnya apa? Alia. Ya jadi teman-teman, mulai dari tayang nih tanggal 2 Januari, teman-teman bisa tonton film Zana Whisper of Volcano Isle. Wah. Sebuah film animasi karya Indonesia yang berstandar internasional dan sudah pasti akan menginspirasi anak-anak Indonesia. Bener banget. Wah, karena kan emang Indonesia sendiri masih dikit ya kartun-kartunnya gitu kan. Beda sama zaman kita ya pasti ya. Kak Robby ya kan. Kita seangkatan ya, Mbak Vika? Iya, jadi. Aku lebih tua kayaknya. Tapi seenggaknya kan banyak yang zaman Ya, kita banyak, kecil ya. banyak. Nah, Indonesia udah ikut campur untuk masalah film anak-anak. Ya. Gimana melihatnya kalian berdua? Kita sih senang banget Alia ya, Bener. apalagi film ini memang bahkan teman-teman dari SMK pun terlibat, Oh, seperti yang iya. disampaikan Ibu Liliana waktu kemarin kita press conference, dan juga teman-teman kita dari industri animasi di Indonesia dilibatkan juga. Jadi memang selain memang ide cerita dari film Zana sendiri itu dari Ibu Liliana, kita bangga banget bisa menjadi bagian dari film ini, dan senang aja kalau misalkan film ini bisa menjamur dan bahkan mungkin secara spesifik membuat MNC Animation untuk lebih semangat membuat karya-karya lainnya di Bener tahun-tahun depan. banget. Betul. Nah, boleh diceritain sedikit gak sih, spill dikit dong, ini tuh kisah tentang apa? Iya. Jadi ini kisah tentang karakter-karakter yang terinspirasi dari hewan. Oke. Ada yang mungkin teman-teman lihat, oh ini terinspirasi dari kupu-kupu nih. Terus ada yang dari kumbang, ada juga yang dari ulet segala. Wah itu tuh lucu-lucu banget. Dan di karakter ini tuh kita bisa lihat dan belajar anak-anak tuh harus berani menghadapi tantangan. Makanya dari berbagai plot twist yang ada di film ini itu benar-benar nanti akan memukau anak-anak dan bikin merasa terinspirasi. Oh, aku harus berani juga kayak dia gitu. Oh, berarti Iya. banyak pesan yang disampaikan di film Banyak ini banget. ya? Banyak banget. Dan selain keberanian juga pesan-pesan tentang persahabatan gitu. Karena karakternya ini tuh kan walaupun judulnya Zana, tapi ada karakter-karakter lain juga yang terus muncul di samping-samping Zana yang akan membantu Zana supaya nggak kesepian, belajar tentang pertemanan, belajar bekerja sama dan seterusnya. Nah, Lucu banget kan? Gemes ngomongin kan? karakter sendiri, Iya. kamu sebagai apa? Kak Robby sebagai apa? Alia dulu deh. Aku dulu karena gongnya ini nih. Enggak. Alia silakan. Iya, jadi aku sebagai pengisi suaranya Zana dan Eh, apa? Aku sebagai Oleander untuk yang karakter protagonis ya. Untuk karakter antagonisnya aku sebagai Atlas. Iya. Dua Yang ya? jahat, ya. Berarti keren banget. Dua Ngeri. karakter. Memang aku
aktor hebat. Amin ya Allah, amin. Tapi kalau boleh menambahkan sedikit tadi, mungkin film ini tidak hanya buat anak-anak kita atau adik-adik kita, tetapi juga buat kita yang sudah dewasa, bahwa kalau misalkan the whole story-nya yang mungkin nanti bisa disampaikan dari film ini adalah, mau kita sudah sesukses apapun, no matter what, kita butuh keluarga kita ya Alia. Iya, benar. Kita akan berpulang dan kembali kepada keluarga kita. Jadi bagaimana kita mengingat sosok ibu, jadi sedih, sosok ayah, sosok paman, sosok keluarga, sosok adik, dan jadi mau kita udah segaul apapun jadi anak gaul Jakarta atau mungkin sudah sukses apapun di negeri orang ya, kita jangan lupa keluarga kita di tanah air, karena itu yang paling penting sih gitu. Wah, jadi penasaran filmnya kayak gimana ya? Berarti pemirsa kalau penasaran bisa langsung ke bioskop nanti. Udah mulai tayang di tanggal 2 Januari 2025. Nah, Kak Robi, 2 karakter, ya kan? Sulit nggak tuh? Sampai ada kata-kata gue kayak berantem sama diri gue sendiri. Iya. Aduh, itu kayak aku bingung Mbak Vika, jujur ya. Pertama kali pada saat disampaikan bahwa aku memerankan 2 karakter, it's not easy. Apalagi ini adalah karakter yang bertolak belakang begitu. Tapi ternyata karakter yang protagonis lebih sulit buat Abang Alia. Why? Kayaknya kalau yang antagonis sudah mendarah daging kali ya. Jadi karena jujur kalau untuk yang antagonis yaitu Atlas, di situ kan aku menggunakan teknik vokal yang memang rough, yang kasar, dari tenggorokan, dari diafragma, dari dada. Jadi mungkin sudah terbiasa teriak-teriak. Kan orang Batak. Orang Bataknya aku gitu ya. Tapi kalau yang Oleander itu kan sosok yang sangat bijaksana, wise, pemimpin gitu kan. Jadi memang harus yang tertata rapi suaranya. Ternyata itu lebih sulit begitu. Ternyata aku pikir-pikir itu lebih sulit ya. 2 karakter sampai ada adegan aku harus berantem dengan diriku sendiri. Itu memang cukup sangat menantang, bukan cukup menantang, bukan hal yang mudah. Dan memahami lip syncing-nya itu adalah hal nomor 1 yang paling sulit, apalagi adegan berantem ya. Iya, benar. Susah banget. Kalau kamu sendiri ada kesulitan di bagian mana tuh? Kesulitannya sebenarnya gak sulit banget karena untungnya karena kerjasama dengan tim produksinya itu yang solid banget dan mereka tuh benar-benar matang mempersiapkan kami para cast. Kita tuh sampai readingnya tuh sebulan lebih. Selain reading pakai skrip, kita juga latihan, dikasih bekal kelas-kelas acting yang mendasar gitu juga. Jadinya kita ketika akhirnya masuk ke studio rekaman untuk masukin suara kita itu tuh bener-bener udah siap banget dan matang banget. Nah karena itulah jadi aku nggak ngerasa ada banyak kesulitan. Justru yang menarik mungkin karena untuk pengalaman aku mengisi suara sebelumnya ini tuh walaupun aku jadi Zana ini sebelumnya udah ada nih di MNC Animation Project yang lain nih, judulnya Bima S, dia series. Ayo siapa tahu ada yang udah pernah nonton. Nah di Bima S itu di season 2 aku jadi Helena, salah satu penjahatnya. Iya, disitulah karena itu kan action. Lebih sulit mana, antagonis atau protagonis? Nah itu dua-duanya aneh nih, dua-duanya aku belum pernah kan. Pertama banget Helena jadi penjahat, terus habis itu langsung dikasih basic suara berantem gitu kan, cara berantem gimana kayak gitu kan, gitu. Itu harus ternyata kalau lagi ngerekam tuh nggak cuma ngomong suara efeknya, tapi kita harus gerakin badan juga. Jadi kalau misalkan ciat itu bener-bener gitu, itu lucu banget. Nah itu kan butuh proses yang panjang supaya terbiasa. Aku udah kebiasaan jadi penjahat, terus sekarang harus berantem di Zana sebagai orang baik. Nah, waktu awal-awal tuh aku ngasih ciat sebagai Zana, terus kata orang-orangnya kayaknya terlalu galak Al gitu. Coba diulang Al. Kalau orang baik berantem gimana ya? Itu lucu banget sih. Iya. Berapa kali take saat itu? Berapa ya? Nggak terlalu banyak sih. Nggak Soalnya pada saat proses reading, jangan salah, kita itu readingnya nggak sekedar duduk, tapi bener-bener bangun, pakai body gesture. Bener. Emosi Biar pun juga keluar keluar ya. Keluar. Itu menarik banget kalau misalkan kita merekam suara kayak baca doang dengan kita bener-bener berdiri dan pakai gestur, itu tuh hasilnya beda banget. Iya. Dan nanti yang kalian nonton di film itu ya benar-benar kita semua pas rekamnya juga berdiri sambil goyang-goyang segala macam. Benar itu. Walaupun kalau goyang-goyang kebanyakan nggak boleh juga, Iya, karena bener. suaranya bisa bocor. Nah, iya benar. Ada kesulitan gak sih kayak harus samain sama mimik bibir itu ya kan? Iya, bener. Itu gimana cara kalian, tipsnya mungkin untuk yang di rumah? Kalau aku pribadi, waktu itu aku 2 kali dulu pada saat di ruangan rekaman aku nonton dulu nih
aku perhatikan, terus aku kayak mencoba untuk lip syncing, tapi di dalam hati, misalkan aku ngomong begini, dialog yang begini. Maka dari itu kita senangnya kita boleh berdiskusi. Kalau kata kita, kayaknya dialognya biar pas dengan bibir, kita rubah deh gitu kan ya. Terus akhirnya bisa dirubah, lebih enak juga, jadi lebih nyambung gitu. Jadi memang ada proses, aku bisa bilang ini adalah proses observing dulu ke gerak bibir dari si animasinya, baru kita take vokal. Gitu. Berapa lama sih prosesnya dari sampai Berapa akhirnya lama ya? sekarang tayang nih? Oh, hampir 3 tahun lebih. Lebih bertahun-tahun, iya. Iya, bertahun-tahun. Mbak Vika belum lahir waktu itu. Mbak Vika belum lahir. Udah Saking lama. lamanya, saking lamanya 3 ya. tahun Mbak Vika, insya Allah. 3 tahun ya. Wah, Iya. berarti udah bener-bener sangat dinantikan banget nih sampai akhirnya tayang di bioskop ya. Oh yes, sangat Benar. sangat banget. Iya. Nah, berarti tadi sempat ngomong kamu pernah di Bima X. Jadi ini tuh sebenarnya film keberapa untuk kalian berdua? Kalau aku film pertama, Hmm. kalau abang beda lagi. Aku kalau di MNC Animation ini yang ketiga. Yang ketiga, apa aja tuh Bang? Itu waktu itu aku sama Kiko, Kiko, lalu aku sama Titus, Titus, dan ini sama Zana. Zana. Waktu dulu pernah ada, if I'm not mistaken, ini juga projectnya Indovision dulu sebelum berubah jadi M-Vision. Dulu ada film Madagaskar, aku jadi King Julian. Makanya kucingku aku kasih nama Julian gitu. Aku pernah, jadi ini insya Allah film keempat sesungguhnya. Wow. Kayak gitu lah. Berarti kamu nyanyi Alek tuh. Iya, that's what I did. Tapi bahasa Indonesia. Lucu banget. Nah, kalau Kak Robi sendiri kan sebenarnya siapa sih yang nggak kenal ya Waduh. kan? Wih, presenter ternama ya kan? Aduh. Filmnya udah banyak. Aduh, gua makan nih kayak limbat. Nomor rekening butuh nggak? Kenapa Mbak Vika? Waktu saat ditawarin Mhm. harus dubbing di animasi pertama, rasanya gimana? Itu pertama, jujur Alia dan juga Mbak Vika sama pemirsa kita, special viewers ya namanya. Itu adalah sebuah kehormatan Alia, karena kan keluar dari zona sebagai presenter yang udah bukan 10 tahun, mungkin ini 15 tahun aku jadi presenter ya. Jadi keluar dari zona itu dipercaya untuk bisa melakukan hal yang di luar dari kebiasaannya kita adalah sebuah apresiasi. For example, misalkan Alia dikenal waktu itu sebagai Miss Indonesia, lalu Alia dipercaya untuk nyanyi di sebuah acara yang besar as a singer, pasti beda rasanya. Iya. Pasti beda rasanya. Dan itu juga aku ini adalah sebuah apresiasi. Jujur ya Mbak Vika, Alia, abang nggak nanya budgetnya berapa waktu itu. Like honestly speaking, Oh iya. apresiasi dipercaya itu kalau udah di usia aku Mbak Vika kayak kayak wow, ini aku harus mau, karena bagi aku ini adalah sebuah proses belajar. Iya. Belajar yang kalau misalkan kita belajar dubbing mahal banget kan, sekolah dubbing itu ada mungkin ya. Ada, bener ada. Dan itu mahal, dan ini kayak aku kebayang bakal ketemu sama teman-teman MNC Animation, belum lagi dengan orang-orang third party yang terlibat mungkin. Jadi aku anggap ini sekolah gratis. Jadi ya alhamdulillah aku happy dipercaya, dan alhamdulillah juga happy di rekeningnya. mahalan mana sama film biasa? sama. Kok jadi ngebahas budget ini? Aduh. Karena harapannya di tahun baru ini akan makin banyak rezekinya, amin. Amin. Buat kita semua, amin. Amin. Yang penting film ini punya makna untuk Betul. adik-adik kita Betul. secara penceritaan. Betul, karena tontonan saat ini juga kan agak kurang untuk anak-anak ya. Mungkin Iya. ini bisa jadi salah satu jalan terbaik untuk kita kasih referensi film-film untuk anak-anak ya. Mbak Vika tahu nggak sih, setelah seminggu tayang di Indonesia, kita tayang di luar negeri loh. Oh ya? Yes, that's right. Ah, di mana tuh? Brunei Darussalam, lalu di Singapura, Singapura, Malaysia. Malaysia, dan negara tetangga lainnya. Wih, congratulations. Yeay, go internasional. Doakannya. Nah, Kak Robi kan Yes. dua karakter si Kayaknya antagonis. nggak bisa deh Mbak Vika. Oh belum ya? Oh, belum. Membedakan suaranya. Ya kan? Iya. Kan secara suara kamu ya kayak gini. Terus Iya. ini ada dua yang harus dibedain. Iya. Itu gimana? Kalau, Contohin dong. aduh, Sama kalimat itu loh. kalau si Atlas ya, Iya. Atlas itu suaranya dari sini, dada, ke leher, lalu dikeluarkan ke mulut. Tapi tetap dikunci di kepala. Oke. Bingung ya kalau jelasin ya. Salah satu skrip ya, sebentar aku ingat-ingat dulu ya. Penjaga! Di sini. Hancurkan mereka! Wow.
Dia di sini, dikuncinya di sini gitu. Ketika jadi Oleander, di sini suara ini. Tapi Tuan Putri. Nah, gitu. Tapi beda ya. Tapi Tuan Putri, dia adalah anakmu. Nah, jadi ya tetap dikuncinya di sini gitu lah, Mbak. Jadi Mantap kan? produksinya Ih, pantesan bayarannya mahal. Mbak Vika udah merambah ke acara gosip. Oh, Star Pro ini ya, saya lupa. Star Pro ini, saya lupa. Star Pro. Oke. Keren. Terima kasih. Coba kalau Alia. Kalau aku pastinya beda ya, karena aku kan usianya udah 20-an akhir. Sementara karakter Zana itu tuh masih kecil, mungkin usia belasan tahun ya, masih awal-awal puber. Nah, jadinya kalau aku ngomong biasa persis kayak gini nggak akan percaya, masa sih ini masih kecil gitu kan, kayak udah mbak-mbak deh kayaknya suaranya ya gitu. Jadinya aku dipersiapkan sama tim untuk mendalami karakternya tuh bener-bener kita belajari lagi kalau misalkan anak kecil, anak-anak remaja tuh kayak gimana suaranya. Kita sama-sama lihat tuh di internet video anak-anak remaja zaman sekarang ngomongnya kayak gimana gitu. Kita teliti dan kita praktekin latihan berkali-kali, dan akhirnya pas di film itu suara aku lebih cempreng gitu karena lebih muda jadinya gitu. Misalnya, halo, aku Zana, Ratu Zonda, seruling api itu. Ya kan beda kan? Oh iya. Tapi fun fact ya pemirsa, waktu saat aku dikasih tahu aku bakalan podcast sama sosok Alia Nur Sabrina ini, aku kira tuh artis cilik. Sampai aku bilang sama kru tadi ya, kayaknya satu lagi sama selain Kak Robi tuh artis cilik deh. Pas aku ketemu, wah ternyata dia sukses loh former suaranya. Miss Indonesia. Dengarnya kan di trailernya ya. Iya, di trailernya ya. Ngeliat terus bilang, oh kayaknya artis cilik ini. Iya, Oh masih ternyata kecil kan? sudah secantik ini. Tapi pertama kali tadi Mbak Vika briefing, aku kira Mbak Vika itu voice talent, voice over talent. Soalnya Oh, ya? suaranya Bagus banget. iya kayak bisa dimain-mainin jadi voice over talent Mau gitu. makan tuh. apa? Beneran Mbak Vika, cocok kamu buat film-film animasi. Oh iya, boleh Bu. Boleh MNC Animation ya. Buat Zanes ya. Dibocorin gak sih? Nanti dulu deh. ada Siapa series nggak 2-nya? tahu, jangan dibocorin dulu ya. Semoga ada season 2-nya. Aku ya Bu. Siapa tahu. Amin. Amin. Oke. Perbedaan dari film biasa dan film animasi ini menurut kalian bedanya gimana kan? Satu yang tadi kamu bilang kan, ini walaupun suara doang tapi kan harus tetap gerak gitu ya. Iya. Kak Robi, sang aktor. Oke, kalau aku dari totalitas tentu aja tidak ada perbedaan. Sama, baik itu cuman suara kita doang yang ditayangkan di film atau film yang majority ya, yang biasa gitu. Animasi dan juga non animasi. Bagi aku totalitasnya sama. Hanya saja perbedaannya kalau di film animasi kita tidak perlu ada retake untuk pengambilan shot gambarnya. Iya. Itu lebih gampangnya ya. Tapi secara totalitas emosi, gesture, artikulasi itu semua sama, harus jelas, harus bagus, harus total. Cuman memang bedanya prosesnya ini untuk gambar shot tidak perlu ada yang medium, close up, master itu doang sih. Bener-bener. Kan lebih capek gitu ya karena ngambil dari beberapa angle gitu Iya, kan. bener. Betul. Dan nggak perlu make up. Tapi kalau Makeup kita. Alia make up sering Behind nggak? the scene-nya kita direkam. Oh iya, Alia sih aku enggak. Di foto buat promo ya. Oh iya, Alia. Aku enggak. Ya, Make up ya. aku gini aja lah. Tapi Iya, udah seenggaknya ganteng, nggak apa-apa. boleh pakai baju yang ini aja kan sporty gitu Pada biasa saat kan pengambilan pada saat pengambilan suara, iya. Kalau aku malah pakai sweatpants pemirsa. Iya. Karena kalau misalkan pakai jeans atau apa Oh, susah. Aku pakai sweatpants, pakai kaos kaki aja, pakai sendal jepit gitu. Jadi ya senyamannya. lebih santai gitu kan. Kita dikasih kaos Zana juga tapi yang putih. Jadi waktu pas behind the scene itu dan kita lagi ngerekam, kita pakai kaos Zana, atasnya terus bawahnya bebas mau pakai apa gitu. Oh, Iya, oke, Zananya oke. putih bukan yang ini, beda lagi cuma logo namanya doang gitu. Pokoknya adik-adik kalau misalkan nanti liburan awal tahun baru nggak diajak mama papanya liburan, macet banget di luar, nggak usah ke bioskop aja, ke mall nonton ya, Kak Vika Iya, ya. apalagi ngomongin PPN ya kan udah naik. Emang adik-adik ngomongin itu? Maksudnya mamahnya. Iya. Mendingan nonton aja gitu dibanding kemana-mana ya kan. Buruan sebelum tiket bioskop ada PPN. Cuannya lebih banyak jadinya. Kak, ngomongin Alia belum ditanya bedanya. Ayo, Oh iya, Alia udah bedanya. pernah produksi film kan? Film atau sinetron atau Oke, apa? kalau- Atau pada saat syuting deh, bedanya apa Iya, sama
voice over. Kurang lebih ya aku bisa nambahin yang abang tadi udah bener banget, aku setuju. Nah mungkin kalau bisa ngebayangin lagi teknisnya, kita ngerekam yang backup itu tetap ada. Jadi kalau misalkan syuting pakai gambar kita di foto kita itu kan tadi kan backupnya dalam sisi angle ya, angle depan, kiri, kanan, jauh gitu kan. Kalau yang di voice acting backupnya tuh lebih ke emotionnya. Jadi misalkan kita ngomong satu kalimat, terus kita ngerasa kayaknya bagus nih kalau kalimat ini dibikin lebih marah lagi. Ya udah yuk kita rekam backup lagi yuk. Kita rekam lagi yang lebih versi yang lebih marahnya lagi, 1 tingkat lebih marah atau 2 tingkat lebih marah. Terus nanti di keep sama tim produksinya, ntar ketika mereka edit mereka akan pilih mana yang paling cocok nih buat ditayangin nanti gitu. Jadi diulang-ulang itu retake dan backupnya itu tetap ada. Jadi makanya panjang banget. Dan mungkin orang akan asumsi kayaknya kalau suara doang bakal cepet. Oh tidak, seharian juga kita. Iya, bener. Karena kan balik lagi kita harus persiapkan latihan dulu, diulang-ulang. Terus habis itu ngepasin dengan gerak bibirnya di layar juga itu diulang-ulang ya kan, sampai tepat. Terus kalau misalkan ternyata ada yang kurang nih, ternyata ada kurang suara nafas kayak misalkan ekspresi kayak itu kan harus direkam juga. Suara tarikan nafas. Detail itunya. Yes, betul sekali. Belum lagi yang berantemnya juga kan, baik lagi tadi kita berantem kan harus gerak, istirahat dulu bentar. Oke. Kumpulin emosinya buat berantem, ayo berantem baru rekam, diulang-ulang lagi gitu. Nah, mikirin apa tuh biar emosi? Mikirin mantan. Apa ya? Mikirin mantan dia. Mikirin ini habis si cakar kucing. Tapi Alia ada satu pertanyaan yang mungkin aku mau bantu Mbak Vika untuk bertanya ke Alia. Pertanyaan ini tuh tidak pernah ditanya oleh teman-teman wartawan. Bahwa di film ini Mbak Vika, teman-teman jurnalis juga kayaknya nggak pernah nanya, di film ini itu adalah karakter yang ada di film ini masing-masing punya superpower. Oh iya. Nggak pernah diekspos ini sama teman-teman jurnalis. Yes. Jadi kalau adik-adik suka film kartun atau animasi yang ada superpowernya, masing-masing karakter ini punya superpower. Kita tanya kalau Zana apa superpowernya? Iya, Zana apa superpowernya? Jadi aku nggak mau spill semuanya ya. Iya, oke. Salah satu aja. Zana bisa ngobrol sama pohon. Keren kan? Keren. Jadi ada salah satu karakter yang serulingnya bisa ngerubah-rubah warna bunga. Bisa. Itu jadi sebenarnya ada jadi ibu itu mempersiapkan, Ibu Liliana itu memang menyiapkan ada superpower masing-masingnya gitu, tapi nggak pernah diekspos ya sama kita ya. Belum, karena akhirnya kita buka. Iya, harus nonton harus nonton Karena penasaran banget, bisa ngomong sama pohon, terus ruling bisa berubah-ubah warna bunga. Iya. Kalau aku kebetulan karakternya aku ya nggak boleh di-spill loh. Soalnya kekuatan aku. Oh, intinya dijaga. kalau dia kan ada dua, ada yang protagonis, ada yang jahat. Nah, yang baik ini dia bener-bener sebagai salah satu tentara yang terdepan gitu, dia buat menjaga semuanya. Jadi salah satu yang paling powerful justru abang gitu. Jadi kalau ada peri-peri yang lagi in trouble nih, lagi bahaya, langsung diselamatin. Karena saking kuatnya. Kalau aku lebih kepada seperti jenderal perang lah ya, mengatur strategi gitu. Jadi ada spesifikasi masing-masing superpower. Banget berarti ya. Bener-bener. Gitu Mbak Vika. Maaf ya, aku cuma bantu. Gak apa-apa. Terima kasih loh Bang. Gak pernah diekspos soalnya Mbak Vika. Jadi harusnya ada ya dari kemarin ya. Iya ya. Oh bagus, berarti cuma di eksklusif nih dikasih tahu nih bocorannya. Iya bener. Nah, emang gitu enak ya kan kalau ngobrol sama host. Jadi dibantuin kerjaan aku, makasih Kak. Sama-sama Mbak Vika. Nah, ini kan kalau penyanyi jaga suara nggak boleh makan gorengan, minum es. Kamu di project ini nih, kalian berdua ada nggak menghindari hal-hal seperti itu? Ya pastinya. Apa aja harus tuh? menjaga banget. Ya sama, nggak boleh banyak berminyak dulu, nggak boleh yang goreng-gorengan dulu. Tapi selain makan dan minumnya, sebenarnya yang paling utama tuh jaga istirahatnya. Istirahatnya harus cukup. Karena kalau kita begadang gitu atau misalkan kurang tidur dikit aja langsung serak kan. Dan itu kan pasti akan kurang optimal ya ketika rekamnya nanti. Jadi benar-benar istirahat tuh harus dijaga. Kalau misalkan kita ada waktu luang dikit, nggak kemana-mana dulu, kita tidur siang atau tidur sebentar 15 menit gitu, karena buat ngejaga suaranya gitu. Nggak banyak ngobrol kita, tapi kayak chatting ya ngobrol kita. Jaga suara. Iya. Tapi sebel ya pada saat proses reading, saking baiknya MNC Animation, kita disiapin cemilan banyak banget. Sedangkan nggak lagi menghindari itu. Segala pisang madu bunani.
kayak mana jaga suara begitu. Tapi betul kata Alia tadi, jaga banget istirahatnya ya. Iya, betul. Kalau aku kebetulan karena memang aslinya aku tuh introvert, jadi pada saat sebelum aku proses dubbing, aku nggak ketemu orang dulu ya. Iya, iya. Oh, Karena gitu. udah bagi aku tuh ketemu orang, maaf ya Mbak Vika, itu exhausting gitu. Iya. Melelahkan apa sih? Melelahkan, Menyerap. iya, iya. Karena orang itu bagi aku kayak menyerap energi aku. Benar-benar. Mohon maaf karena emang aslinya begitu sebenarnya. Tapi rata-rata orang introvert kayak gitu semua Kak. Iya. Iya, Dia tuh kalau ketemu banyak orang mungkin bisa senyum hahi, tapi abis itu tuh kayak lelah. Mbak tahu nggak kalau banget abis gitu. interview itu biasanya aku demam tahu Mbak. Ya, Abis itu aku jangan demam ya, biasa ya. Jangan gara-gara aku jadi demam. Enggak. Tapi emang dari lahir gimana ya? Bukannya nggak suka ketemu Mbak Vika atau mas-mas saya di belakang kamera, enggak. Memang dari orok Mbak Vika. Dari orok. Tapi ya sih sebenarnya pemirsa, jadi aku pun ketemu sama beberapa orang yang introvert gitu kan, dan memang begitu polanya. Mungkin bisa ketemu sama banyak orang gitu kan, tapi pas udahan selesai, wah gue capek banget ya gitu. langsung Kayak kayak lemes banget kayak habis kerja bakti ya kan. Benar. Oke, terakhir pertanyaan aku, harapan kalian untuk film ini kan pasti bakalan nanti tayang di luar negeri juga. Kedepannya seperti apa? Apakah nanti minta ada season 2-nya? Alia dulu. ya harapan aku semoga bisa menjadi momen yang pas ya untuk quality time sama keluarga gitu. Karena di momen liburan ini pastinya kan kita mau menghabiskan waktu sebanyak mungkin sama keluarga, make new memories ya kan. Aku ngerasa juga waktu kecil kalau misalkan lagi liburan tuh benar-benar dinanti-nantikan banget, pengen ketemu sepupu, pengen main bareng, pengen nonton bareng. Jadi semoga dengan adanya Zana yang tayang di masa liburan ini tuh benar-benar bisa melengkapi kenangan-kenangan indah keluarga. Aduh lucu banget. Gemes banget dia ya kalau ngomong. Iya gimana aku nggak bilang dia kayak artis cilik suaranya. Sarangnya. Yeay. Kak Robi. Ya, menambahkan Alia ya itu tadi udah aku setuju semua. Jadi harapan aku memang sebenarnya begini, beberapa film animasi di Indonesia, aku bukannya bermaksud seksis ya adik-adik. Biasanya kan ditonjolkan adalah karakter anak laki-laki. Ya. Di sini saatnya buat adik-adik yang perempuan ya untuk juga bisa bersinar, Betul. percaya diri, dan Ya. juga adik-adik yang perempuan jangan merasa kayak kenapa ya kok cowok-cowok mulu nih. Tapi yang cewek-cewek juga kita sangat cinta loh, dan bahkan yang cewek-cewek bisa saling menyayangi. Pendekatannya memang beda. Benar. Tapi dari film Zana ini semoga adik-adik kita yang cewek-cewek bisa lebih percaya diri, yang cowok-cowok juga bisa lebih menyayangi temennya yang cewek. Bener, jadi bukan berarti yang cowok nggak boleh nonton Zana. Nggak boleh nonton Zana. Justru ada banyak hal yang bisa dipelajari nih sebagai anak cowok dari film Zana ini. Iya, Ya. bagus kok. Berarti ini untuk semua umur ya kan dan semua gender. Iya. Semua gender, semua umur, baik yang non goib dan juga goib boleh nonton. Ya, yang goib enak, nggak perlu beli tiket. Lah iya tinggal nonton ya. Nggak nonton, masuk. Film Opoi kamu jadi horor. Oke, Alia Kak Robi promo dulu ke pemirsa untuk saksikan Zana. Ya. Halo semuanya, aku Alia Nur Syabrina, pengisi suara Zana di film Zana Whisper of Volcano Isle. Film Zana akan tayang mulai dari tanggal 2 Januari 2025. Jangan lupa untuk saksikan bersama keluarga dan juga ajak lebih banyak orang lagi untuk membuat kenangan-kenangan indah bersama film Zana. Ya, kalau aku Om Robi Purba, aku berperan sebagai Oleander dan juga Atlas di film Zana. Jadi adik-adik kalau misalkan mama papa nanti kira-kira awal tahun sibuk, kalian yang traktir sekali-sekali pakai tabungan dari sekolah, tabungan lebaran kemarin, ayo ma aku yang bayarin gitu ya. Pokoknya harus nonton film Zana karena ini bagus banget dan bisa kalian ceritakan nanti setelah usai liburan ke teman-teman di sekolah. Jadi sampai jumpa di bioskop kesayangan kalian semua. Dadah. Oke pemirsa eksklusif, itu dia perbincangan singkat kita. Semoga jadi inspirasi dan rekomendasi liburan kalian. Saya Vika, pamit, dadah. Tuh kan suaranya kayak animasi kan bagus. Dadah. Dadah. Zaman dahulu kala, Ratu Peri dan Raja Peri memiliki seorang anak perempuan. Raja dan putri yang masih bayi hanyut, yang tersisa hanyalah seruling api.
Dia putrimu yang lama hilang. Oh Zana, akhirnya kamu kembali. Dengar baik-baik rencana yang hebat. Hari ini, saatnya aku akan menaklukkan para peri. Mereka datang! Seruling api. Seruling biru butuh kekuatan yang besar. Bangunlah gunung api. Kemana